Cerita dimulai di kediaman keluarga Chun, di mana para tetua dengan cemas menunggu kembalinya cucu mereka, Chinua. Dia adalah pewaris sah keluarga Chun dan diharapkan untuk mengambil alih sebagai kepala baru. Namun, jika Chinua tetap hilang selama 3 bulan ke depan, posisi itu akan jatuh ke tangan kakak laki-lakinya yang sangat ambisius, Chinu, yang ingin mengklaim peran tersebut. Sementara itu, di bagian lain kota, Chinua hidup dengan penyamaran, bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah hotel. Dia memiliki tujuan. Dia sangat yakin bahwa pemilik hotel memiliki bukti dan kesaksian penting tentang masa lalu tragis ibunya. Hanya setelah mengungkap kebenaran di balik pembunuhannya, dia akan siap untuk mendapatkan kembali tempat yang seharusnya sebagai kepala keluarga Chen. Hotel itu dimiliki oleh Ma Ying, seorang wanita yang kuat dan mandiri. Suatu hari, dia hampir dirampok oleh 2 pria, tetapi Chinua turun tangan tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya. Namun, dia melihat bahwa barang yang dipegangnya adalah barang palsu. Dia terkejut dengan pengungkapan ini. M bersikeras untuk memverifikasi klaim tersebut, dan bersama-sama mereka mengunjungi seorang ahli yang sebelumnya telah mengotentikasi artefak tersebut. Meskipun penampilannya sebagai penjaga keamanan belaka, Chanwood menunjukkan pengetahuan luar biasa tentang barang antik langka, bahkan melampaui yang disebut ahli. Berkat dia, M terhindar dari penipuan barang palsu malam itu. Mayang didekati oleh Chen Shei, seorang pengusaha kaya dan berpengaruh yang telah lama mengejar kasih sayangnya, tetapi selalu bertemu dengan penolakan. Putus asa untuk menjauhkan diri darinya, M dengan berani berpura-pura menjalin hubungan dengan Chuna, dan bahkan menciumnya di depan Jenny untuk membuat tindakannya lebih meyakinkan. Nanti di kantornya, Ming menjelaskan situasinya kepada Chinua dan mengusulkan pernikahan kontrak sementara. Dengan imbalan memainkan peran suaminya di depan umum, dia akan menerima pembayaran yang murah hati. Chinua menerima tawaran itu, tetapi alih-alih menyimpan uang untuk dirinya sendiri, dia memberikannya kepada seorang penjaga keamanan tua bernama Guang Hanan, yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Tersentuh oleh kebaikan Chun, Guang Hanan memberinya gelang yang, meskipun penampilannya sederhana, tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Sementara itu, berita tentang keberadaan Chun mencapai Chunu, yang segera mulai merencanakan untuk memastikan adik laki-lakinya tidak pernah kembali untuk mengklaim warisannya. Kembali ke rumah, Mei Ying, ibunya, sangat marah setelah mengetahui keputusannya untuk memilih Chun, seorang penjaga keamanan biasa, daripada yang kaya. Ji bertekad untuk membuktikan bahwa dia salah. Gini mengatur pertemuan antara Ma Ying, ibunya, dan Zong Z, manajer grup Jongan yang bergengsi, dengan harapan untuk mendapatkan investasi untuk hotelnya. Ma Ying ditekan untuk minum, meskipun toleransi alkoholnya rendah, memanfaatkan kesempatan itu. Jin Si, dengan bantuan ibu Mei Ying, mencoba memanfaatkan keadaannya yang membahayakan dengan harapan untuk memaksanya menikah. Untungnya, sebelum sesuatu yang disesalkan terjadi, Chuno datang dengan seragam keamanannya dan dengan cepat campur tangan mengusir Jinny. Keesokan harinya, di restoran Hotel Mei Ying, sekelompok orang tiba-tiba mengaku menderita pusing karena keracunan makanan. Ini adalah salah satu rencana Ji untuk menghancurkan Mei Ying dan membalas dendam pada Chuno. Namun, Chuna datang tepat waktu untuk mengungkap penipuan itu. Tanpa diduga, salah satu konspirator mengenali Chuna sebagai kakak laki-lakinya. Namanya adalah Mu. Setelah menyadari siapa Chuna, dia segera meminta maaf dan membatalkan insiden yang dipentaskan. Sejak saat itu, Mu berjanji setia kepada Chuna dan memutuskan untuk bekerja untuknya. Sementara itu, Zong Z, yang hadir untuk inspeksi lokasi di hotel, melihat gelang Shanzhua yang diterima Chuna dari Guang Hanan. Matanya membelalak kaget, seolah dia mengenali gelang itu dan sejarah tersembunyinya. Malam itu, di kamar tidur mereka, Chuno tidak diizinkan tidur di ranjang yang sama dengan Mei Ying, jadi dia malah duduk di lantai. Mei Ying tetap tidak yakin tentang siapa Chuno sebenarnya, pria ini yang hanya suami kontraknya. Namun, Chinsu tidak hanya tinggal di rumahnya untuk tempat tinggal, dia juga menyelidiki apakah Mei Ying punya bukti mengenai kematian ibunya setahun yang lalu. Keesokan harinya, diumumkan bahwa grup Chongen akan menyelenggarakan perjamuan besar yang mengundang tokoh bisnis terkemuka untuk hadir. Awalnya, Jian bermaksud untuk secara pribadi menyampaikan undangan kepada Mei Ying, tetapi sebelum dia bisa, undangan untuk Mei Ying, Chuna, dan orang tuanya tiba membuat usahanya tidak perlu.
Di perjamuan, keributan terjadi ketika Chuna dituduh mencuri jam tangan. Namun, dia dengan cepat membalikkan keadaan, mengungkap Jian Shay sebagai pelaku sebenarnya. Sebaliknya, selama acara, pewaris tunggal grup Zhongnan, Han Yuan, muncul. Meskipun Chen Wu tidak mengenalinya, dia sepertinya mengenalnya. Pada saat yang sama, Mei Ying, yang mulai mengembangkan perasaan untuk Chen Wu, merasakan sedikit kecemburuan. Saat malam mencapai puncaknya, pelelangan barang-barang langka dan mewah dimulai. Secara tak terduga, Chuna dengan cerdik memancing Gin untuk menawar barang dengan harga yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan dia jatuh ke dalam perangkap keuangan. Namun, untuk lelang terakhir, sebuah berlian crown, Chin mengajukan tawaran yang sangat tinggi, yaitu 1 juta yuan. Mendengar ini, orang banyak langsung tertawa, berasumsi bahwa seorang penjaga keamanan biasa tidak akan pernah mampu membayar jumlah seperti itu. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Guang Hanan tiba-tiba turun tangan dan menyatakan bahwa barang itu akan diberikan kepada Chuna secara gratis. Kemudian terungkap bahwa Guang Hanan sebenarnya adalah pemimpin kelompok Zhongyin yang telah menyamar sebagai penjaga keamanan untuk secara diam-diam menilai kandidat untuk kepemimpinan masa depan perusahaan. Guang Hanan kemudian menawarkan kepemimpinan kelompok Johan kepada Qinhua, tetapi dia menolak. Bahkan Yuan mencoba membujuknya untuk mengambil alih posisi tersebut dan menikahinya, tetapi Qinhua menolaknya juga. Hatinya hanya milik Mayang. Selanjutnya, Guang Hanan juga menemukan bahwa kematian Ibu Chun mencurigakan. Dia telah menugaskan orang untuk mengumpulkan bukti untuk membantu Qinhua mengungkap kebenaran di balik kematiannya setahun yang lalu. Di rumah Mei Ying, Qinhua melanjutkan rahasia penyelidikannya, tetapi hampir tertangkap oleh Mei Ying. Untungnya, dia berhasil menutupi tindakannya sebelum dia akhirnya curiga. Qinhua segera menyadari bahwa istri kontraknya tidak ingat kejadian setahun lalu yang berhubungan dengan kematian ibunya. Tidak lama setelah itu, badai tiba-tiba menyebabkan pemadaman listrik di rumah Maying yang memiliki ketakutan mendalam akan cuaca buruk. Tampak terguncang, merasakan kesusahannya, Chunsu dengan cepat menghiburnya, mendekatkan mereka dan menanam benih cinta di antara mereka. Keesokan harinya, Mu diculik dan dipukuli oleh Gini. Segera setelah itu, Jinchi mengirim pesan ke Qinhua, menuntut agar dia datang. Tanpa ragu-ragu, Chanhua bergegas menyelamatkan Mu, yang sudah dia anggap sebagai adik laki-laki seperti Yan. Pada saat itu, Qinhua melawan semua anak buah Jian dengan mudah dan berhasil menyelamatkan Mu. Keesokan harinya, di kelompok Zhongan, Guang Wan akhirnya mendapatkan bukti siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Ibu Chun setahun yang lalu. Dia segera memanggil Chan Zua ke kantornya. Tetapi pada saat Chunhua tiba, Guang Hanan sudah diambang kematian setelah mengonsumsi obat yang menguras tenaganya. Dengan napas terakhirnya, Guang Hanan menitipkan cucunya, Yuhan, kepada Chinu memintanya untuk menjaganya. Beberapa hari kemudian, setelah menaburkan abu Guang Hanan di pantai, Chun menyadari bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan. Itu kemungkinan besar diatur oleh orang yang sama yang telah membunuh ibunya. Kemudian, Chuna mengaku pada Maying mengungkapkan bahwa ibunya telah jatuh dari tebing setahun yang lalu, dan pada saat itu, Maying mungkin hadir di tempat kejadian, meskipun dia tidak mengingatnya. Saat mengemudi, mobil mereka hampir bertabrakan dengan kendaraan lain, dan ketika Chuna membanting setir untuk menghindari kecelakaan, kepala Maying membentur jendela. Di rumah sakit, Maying tiba-tiba teringat bahwa dia telah merekam vlog pada saat kejadian itu. Dalam ingatannya, dia melihat Ibu Chun didorong oleh seseorang yang tampak sangat mirip dengan Chuna. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pelaku mengenakan kacamata. Setelah memulihkan ingatan ini, Maying terguncang dan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kontrak mereka, menuntut agar Chun menjauh darinya. Dia takut bahwa dia mungkin orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Namun, Chun menolak untuk pergi sampai dia memberi penjelasan yang tepat. Sebenarnya, Maying bertentangan. Sebagian dari dirinya tidak ingin berpisah dari Qinhua, dan dia terus mempertanyakan apakah ingatannya akurat. Sementara itu, kekacauan meletus di Hotel Maying ketika karyawan menuntut gaji mereka yang tertunggak. Tanpa investor, terutama setelah hilangnya Guang Hanan dari grup Zhongan, Maying berjuang untuk mengelola keuangan hotel. Untungnya situasi itu mereda dan karyawan diyakinkan bahwa gaji mereka akan segera dibayarkan. Yuan menyadari masalah Maying, menawarkan untuk berinvestasi di hotel dengan syarat Maying menyerahkan Chinsu kepadanya.
Namun, Chunu dengan tegas menolak tawaran itu karena dia hanya melihat Yu Juan sebagai saudara perempuan. Keesokan harinya, dalam upaya untuk lebih dekat dengan Chuna, Yuan pindah ke rumah Mei Ying. Ibu Mei Ying tidak punya pilihan selain menerima situasi itu, karena Yuan sekarang adalah kepala grup Chong'an yang memegang pengaruh besar atas kota itu. Chuna dan Mei Ying juga tidak punya pilihan selain mentolerir kehadirannya. Takut bahwa membuat Yuan kesal dapat menyebabkan dampak buruk bagi hotel. Pada malam yang sama, Yuan dengan berani meminta agar Chun berbagi tempat tidur dengannya. Tidak mau membiarkan ini, Mei Ying juga naik ke tempat tidur, menempatkan dirinya di antara mereka untuk mencegah kedekatan antara Chuna dan Yuan. Keesokan paginya, mereka melanjutkan rutinitas mereka seperti biasa di tempat kerja. Yuan secara terbuka melamar Chinwa, memintanya untuk menjadi pasangannya. Namun, di depan banyak orang, Chuna dengan tegas menolak, tidak mau mengkhianati perasaannya untuk Mei Ying. Dia menjelaskan bahwa dia tidak mencintai Yuan dan tidak ada bujukan yang dapat mengubahnya. Sementara itu, Chun, kakak laki-laki yang ambisius, Chenu, mengambil keuntungan dari tumbuhnya kebencian terhadap Chinwa. Dia mengatur skandal di Hotel Mei Ying dengan mengumpulkan sekelompok orang ke publik, menuduhnya sebagai simpanan.